bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 28 Agustus 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 14, ayat 1, 7 sampai 14. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Magda PRR yang bertugas belajar di Yogyakarta, dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Aurelia PRR. Dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR yang bertugas belajar di Malang, Jawa Timur, dengan tema kerendahan hati adalah pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 14, ayat 1, 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama.
Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerendahan hati adalah pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, seiring dengan perjalanan waktu yang diselingi dengan berbagai rutinitas harian kita masing-masing, waktu telah menghantar kita, dan pada hari ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-22. Nah, saya akan mencoba untuk mengajak kita sekalian untuk melihat waktu suci hari ini teristimewa dalam bacaan Injil, yakni memaknai kerendahan hati sebagai pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Para sahabat yang terkasih, di media sosial lagi viral anak Papua namanya Abraham Yeimo yang mungkin usianya kira-kira 8 atau 9 tahun. Ia terkenal dengan suaranya yang sangat manis. Dalam suatu tayangan, ada sebuah percakapan antara Abraham dengan Bapak Bupati Nabire kalau tidak salah. Jadi, Abraham ini tiap hari dengan Tete Bupati saja. Suatu ketika Abraham ini mau jalan-jalan dengan Tete Bupati. Jadi dia lari dahulu naik mobil dan sambil menyanyi lagu baru. Abraham bilang di Bapak Bupati begini, Tete, kita jalan sudah sampai di situ, saya mau sembunyi ya, ada sapu mama di situ. Ah, sungguh mati ya anak kecil, perintah Bapak tua lagi. Tapi sudahlah, Tete Bupati ikuti saja. Sampai di depan, Abraham kasih tahu Mama bilang, ini Tete Gembala, Tete Bupati mau ajak jalan-jalan. Para sahabat yang terkasih, dari dialog sederhana di atas sebenarnya mengundang arti yang luar biasa. Seorang pejabat menuruti keinginan dari seorang anak kecil, meninggalkan pangkat dan kedudukannya sebagai seorang pejabat demi Abraham, anak kecil yang bukan siapa-siapanya dia.
Dan ketika Tete Bupati menuruti keinginan Abraham, si Bupati merasa sangat bahagia. Suasana batin seakan-akan tidak ada beban. Yang ada hanyalah tawa ria bersama Abraham selama perjalanan. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan hari ini. Rendah hati agar batin pun terasa bahagia. Sama halnya seperti yang diilustrasikan dalam Injil tadi, yakni ketika kamu diundang untuk menghadiri sebuah perjamuan, duduklah di tempat yang paling rendah, dan tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Bagaimana jikalau hal itu terjadi di antara kita? Dapatlah kita bayangkan betapa besarnya sukacita yang ada dalam diri dan batin kita. Akan dan sangat bahagia rasanya. Untuk itu, para sahabatku yang terkasih, marilah kita sekalian diajak untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang bertumbuh dalam kebebasan batin, agar hari hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Sebab ketika ada Anda dan saya sungguh-sungguh bersikap rendah hati, maka dengan demikian kita siap memasuki pintu kebahagiaan batin yang sejati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan yang tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan tujuan segala aktivitas mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa. Dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk memengaruhi atau memperalat orang lain, dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.